Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di podcast Eco Podcast. Kali ini saya mau membicarakan mengenai pembelian kendaraan dengan KTP manapun. Jadi begini ya ceritanya. Kenapa sih ketika seseorang tersebut tinggal di suatu daerah, dia itu ketika membeli kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, itu tidak sesuai dengan identitasnya, karena harus sesuai dengan identitasnya di daerah tersebut. Itu berdasarkan yang disampaikan oleh para penjual itu. Namun sebenarnya sebagai warga negara di seluruh Indonesia, kenapa tidak saja menggunakan KTP dari manapun, tapi dengan konsep yang tentunya diatur dalam regulasi undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur mengenai hal itu, mengenai bagaimana harta itu dicatat menurut kepemilikannya. Jadi begini ceritanya, misalnya si A tinggal di kota A, KTP-nya dia B karena dia berasal dari kota B. Ketika dia membeli kendaraan di kota A, dia bisa saja tanpa harus atau disyaratkan harus meminjam KTP di kota A. Nah, kan gitu ya. Karena kalau pencatatan harta menurut hukum perdata itu kan berdasarkan atas nama masing-masing dan atau ahli warisnya itu dalam satu kesatuan ekonomis yang mencatat bahwa harta tersebut dimiliki, dihibahkan kepada orang dalam satu catatan nama identitas tersebut. Ketika dia membeli kendaraan, ketika dia dicatatkan atas nama orang lain, artinya itu kan sudah tidak sesuai dengan ketentuan perdata ya. Nah, harapan saya ketika si A di kota A, si X di kota A dapat membeli kendaraan di kota B, atau sebaliknya, si X dari kota B di kota A dapat membeli kendaraan dan tercatat. Mekanisme pembayarannya adalah mungkin masalah bagi hasil dicatat di kota A membayar kendaraan dengan mekanisme 60-40, 30-70 atau 20-80 sesuai dengan regulasi yang akan diatur nantinya. Demikian mengenai catatan saya mengenai pembelian kendaraan dengan identitas masing-masing yang berlaku di seluruh Indonesia. Kan zaman sekarang kan udah zaman online. Bagaimana mengecek pencatatan mengenai KTP atau eKTP lah ya. Sekarang ini kan gitu. Kemudian divalidasi datanya apakah memang benar dari kota tersebut. Kan di Sabang sampai Merauke ini seseorang tersebut memiliki profesi yang berbeda-beda. Tentunya ada yang namanya pegawai negeri sipil pemerintah pusat, pegawai negeri sipil pemerintah daerah, ada TNI, Polri, pegawai BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia yang ditugaskan oleh instansinya masing-masing untuk bertugas. Kan enggak juga lah ya, dari Aceh kemudian di Sabang, dari Merauke membeli kendaraan kemudian harus dari Sabang sampai di Sabangnya kemudian dibawa ke Merauke. Enggak kan, atau dari Merauke kemudian dibawa KTP-nya Merauke membeli kendaraan di Sabang. Kan enggak juga lah ya. Karena kita menjalankan tugas negara di situ. Menjalankan tugas pemerintahan, menjalankan tugas badan usaha milik negara, dan juga atau penugasan-penugasan lainnya yang secara kendala membeli kendaraan tidak dan harus disyaratkan meminjam identitas orang lain di tempat tersebut. Demikian kajian dari saya, Eko Susilo di Eco Podcast. Terima kasih, selamat pagi.